أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلد بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa adaman naf'a bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita langsung ya. Lekan awal jama mulai. Terdiskusi wah modelnya. Bareh lamun ara sisa lekan ustaz anda komentar wah kanggo. Aran kita belajar anda kan. Kita belajar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari awal ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wal 'aqibatu lil muttaqina, dan balasan yang baik kelak akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa itu pasti dia akan mendapatkan balasan yang baik. Wala udwana illa 'alal zalimin. Sebaliknya, balasan yang buruk itu hanya untuk orang-orang yang zalim. 'Alal zalimin kan? Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Dan salawat kepada khairi khalqih, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Siapa maksudnya? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat juga untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau semuanya. Wa ba'du, kemudian setelah itu, fa innal 'abda, jadi ini kenapa kita harus kalau membaca kitab itu harus kita baca muqaddimahnya biar kita tahu alur ceritanya kan. Kenapa pengarang kitab ya intinya ya di muqaddimahnya itu. Kenapa beliau mengarang kitab ini ya ada alasannya di sini kan. Fa innal 'abda al-mudnibah, bahwasanya atau sesungguhnya ya hamba yang berdosa. Beliau sebut dirinya hamba berdosa. Masya Allah. Berarti ini bentuk apa ini? Bentuk rendah hati. Iya, ketawadduan beliau. Tawaddu, rendah hati beliau, pengarang kitab. Seorang hamba yang berdosa. Siapa? Muhammad bin Abi Bakrin rahmatullahi alaih. Seorang hamba yang berdosa namanya Muhammad bin Abu Bakar, semoga Allah merahmati beliau. Nah, jadi pengarang kitab itu namanya Muhammad bin Abu Bakar. Pengarang kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah. Paham nih? Nah, jadi beliau mengarang kitab ini. Jadi beliau sebut dirinya hamba yang pendosa. Ba'da tuli khawdihi fi bahri dzunub, katanya. Fi bahri dzunubi wal isyani. Setelah beliau lama tenggelam di lautan dosa dan kemaksiatan. Insyaallah. Beliau mengatakan bahwa pertama beliau mengatakan beliau itu pendosa. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan lama beliau berada di dalam lautan dosa dan kemaksiatan atau ketidaktaatan kepada Allah. Talaba ridha rahmanu. Talaba ridha rahmanu. Tapi beliau selalu mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mukhalafat asyaitani. Talaba ridha rahmanu wa mukhalafat asyaitan. Dan beliau berusaha menjauhkan diri dari syaitan, godaan syaitan. Wan najati minan niran. Dan beliau selalu juga menjauhkan diri dari
dari apa namanya? Dari siksa-siksa api neraka. Itu harapan beliau ya. Wadukhula fi daril jinan. Dan beliau ya berharap supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Walam tasmah lahu nafsuhu suluka sabilil amani ghaira annahu wajada fi hadith khairil insani sahibul mu'jizati wal burhani. Kemudian dikatakan bahwasanya beliau itu Muhammad bin Abu Bakar itu belum bisa merasa menampakkan diri di jalan kesejahteraan atau dari kemurkaan Allah ya, kecuali beliau menemukan ya keterangan di dalam sebuah hadis ya. Hadis siapa? Hadis khairil insan, hadis sebaik-baik manusia, sahibul mu'jizat, sahibil mu'jizat, yang pemilik mukjizat. Siapa maksudnya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal burhan ya, dan pemilik bukti-bukti ya, atau pemilik ya, artinya pemilik Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an itu juga banyak bukti-bukti. Paham nggak ini? Ya, pokoknya kita diskusi lah, walaupun agak kelantur dikit gitu kan. Apa hadis yang ditemukan oleh beliau ya, atau yang menjadi penyemangat beliau ya untuk mengarang kitab ini, walaupun beliau itu dikatakan beliau adalah pendosa ya, beliau beliau itu pendosa, sudah selalu berada di dalam kemaksiatan. Tapi yang membuat beliau semangat dalam mengarang kitab ini adalah ya beliau menemukan sebuah hadis yang mengatakan man jamma'a arba'ina haditsan fahuwa fil afwi wal ghufran. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, ingat 40 hadis ya, arba'ina haditsan, fahuwa fil afwi wal ghufran, maka dia akan dimaafkan dan diampuni. Ghufran itu ya. Fajamma'al abdu arba'ina haditsan, maka beliau Muhammad bin Abu Bakar ini ya setelah menemukan atau mendengar hadis itu, beliau langsung mengumpulkan 40 hadis. Jadi kan sebelumnya belum mengarang kitab misalkan kan nih. Setelah beliau mendengar hadis tentang barang siapa yang mengumpulkan atau menulis 40 hadis, maka Allah atau maka dia akan diampuni dan beliau akan dimaafkan dan akan diampuni. Sehingga langsung beliau mengarang kitab mengumpulkan 40 hadis bil asanidil muttasilati ilan nabi alaihi salam, yang nyambung sanadnya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anil masyayikhil mukhtarina, nah dari para guru-guru beliau yang terpilih ya, dari masyayikh, dari para guru. Wal a'immatil kibar, dan daripada imam, dari beliau mendapatkan hadis itu dari imam-imam yang besar ya, imam-imam ulama-ulama besar kan gitu. Wa yarwi kull lawahidin an ba'dis sahabatil abrar. Nah, dan dari setiap hadis itu ya diriwayatkan oleh sebagian para sahabat yang mulia, abrar itu mulia. Wa zadal 'abdu fi ma yaliqu bihi minal mau'izati wal hikayah. Nah, ini intinya juga wa zadal 'abdu fi, dan beliau Muhammad bin Abu Bakar pengarang kitab ini menambahkan di dalam hadis itu, artinya bukan hadisnya yang ditambahkan, artinya pelajarannya. Beliau menambahkan yang berkaitan dengan hadis itu, yaitu pelajaran-pelajaran atau wal hikayat, atau cerita-cerita. Jadi kitab ini tidak sekedar membahas hadis, tapi beliau tambah dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan hadis yang beliau
ya kumpulkan gitu. Wal hikayatil masmu'ati, yang cerita-cerita yang beliau dengar minal ulama il madhkurin fil akhbar wal athar, yang beliau dengar dari para ulama. Jadi beliau tidak hanya mengumpulkan 40 hadis, tapi beliau juga menambahkan gitu ya, menambahkan cerita-cerita yang berkaitan dengan hadis yang dikumpulkan 40 itu. Paham nih? Nah, jadi itu tempat lebihnya. Artinya ketika kita belajar hadis kemudian ditambahkan dengan cerita-cerita, kan enak kita belajar. Enggak sekedar kita menghafalkan hadis dan lain sebagainya. Kemudian asa ayyamana min sukhtil mulkil jabbar. Kemudian beliau ya seolah-olah meminta doa lah, semoga dengan perantara kitab-kitab yang beliau karang ini, ya beliau berharap semoga dijauhkan ya dari sukhti, dari kemarahan atau murkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau beliau berharap juga selain itu dengan berkah kitab-kitab yang beliau karang ini, wa yajidu mannahu fil akhirati min al-hakim as-sattar bi barakati ma jama'a min al-ahadith wal akhbar wal tamas ad-du'a min an-nadirin fihi wal 'azimi minhu. Jadi beliau berharap dari kita para pembaca kitab ini, orang yang mengambil pelajaran daripada kitab ini, harapan doa untuk beliau, ya, semoga beliau dijauhkan dari murkanya Allah, beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dan ya mudah-mudahan Allah mengasihi beliau lah. Itu yang diharapkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Paham gak ini? Ya pokoknya itulah intinya. Jadi beliau ini adalah menyebut diri beliau itu adalah seorang pendosa. Itu bentuk ketawaduannya. Ya. Karena beliau menganggap dirinya pendosa, sehingga beliau mengambil atau mendengar atau mempelajari atau melihat, ya, membaca sebuah hadis yang berkaitan tentang barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, maka dia akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Sehingga beliau kumpulkanlah 40 hadis yang sanadnya langsung nyambung kepada Rasulullah. Dan setelah itu baru beliau mengharap doa dari kita para, ya termasuk kita adalah muridnya, karena kita yang mempelajari kitabnya kan. Beliau berharap doa dari kita, mudah-mudahan beliau selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian inilah intinya. Udah saya kirimkan lewat WA ya. Ya, nanti ininya aja ditulis ya, nanti ya nih, ditulis. Intinya Nah, ini yang pertama, pembahasan yang pertama adalah al-hadithul awwalu katanya kan. Hadis yang pertama. Ini nanti ditulis di buku kalian, hadis pertama. Nah, An Abdillah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati beliau berdua. Berarti yang semoga Allah meridhoi beliau berdua maksudnya siapa? Abdullah dan Umar, dua orang. Semoga Allah meridhoi beliau berdua. Qala, berkata, siapa yang berkata? Umar. Abdullah. Kan dari Abdullah. Ya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang mengasihi, yarhamuhumur rahmanu, maka dia akan dikasihi oleh yang maha pengasih.
Siapa maksudnya yang Maha Pengasih? Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, maka berbuat kasihlah kalian man fil ardi kepada penduduk bumi. Penduduk bumi ini banyak. Tidak hanya manusia aja. Hewan juga penduduk bumi. Tumbuh-tumbuhan adalah penduduk bumi. Ya. Irhamu, maka berbuat kasihlah kepada mereka semua. Yarhamkum man fis sama. Maka penduduk langit ya itu akan mengasihi kita semua. Ya, kalau kita sudah berbuat kasih sama penduduk bumi. Nah, silahkan itu dicatat dulu ya. Dicatat dari Ar-Rahimuna itu aja. Dari Ar-Rahimuna dicatat. Pertama al-haditsul awwalu. Hadis yang pertama tulis, hadis yang pertama. Terus ditulis Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Bisa kan kalau maksud Ustaz ketika kalian tuliskan bahasa Arabnya. Ketika Ustaz bacakan itu bisa kalian terjemahkan. Maksud Ustaz ketika Ustaz bacakan bahasa Arabnya kan udah kalian tulis nih hadisnya ya. Terus kalau Ustaz bacakan gitu bisa nggak kalian bariskan gitu? Hah? Nah, coba cek dulu lah. Oke, silahkan dibariskan ya. Ar-Rahimuna. Bisa kan? Ar-Rahimuna. Oke. Yarhamuhumur. Yarhamuhumu. Mur. Dah. Rahmanu. Irhamu. Panjang kan? Man fil ardi. Ardi kenapa berbaris bawah? Karena sebelumnya ada huruf jar. Ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Hah? Kok alif lam? Mam nih Fi. Fi. Nggak ada be huruf jar fi. Berapa huruf jar kalau di dalam kitab matan jurumiyah? Kalau matan jurumiyah man. Hah? Kok man? Maksudnya Ustaz berapa huruf jar? 12. Oh, 9. 9. Coba apa itu? Yang 9 tuh? Min ila an ala fi rubba alba al-kalam. Ah. Fi ada nggak di situ? Ada. Oke. Fi apa artinya? Enggak. Iya di. Ya benar. Di dalam boleh, di dalam di. Tuh, ada kalanya nanti diartikan pada juga. Ya tergantung konteksnya lah. Ya. Man fis sama u atau sama i? Hah? Sama i. Ya. Tinggal kalian kan udah hebat kalian. Ini apa? Yarhamukum irhamu man fil ardi yarhamkum. Yarhamkum. Ya. Karena itu Apa? yarham kum terus. Jadi dia tuh jawab ya. Kalau yang tadi itu yarhamuhumur. Iya. Yarhamuhumur rahman. Kalau ya ada juga mengatakan huruf jar itu 20. Contohnya mana? Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala mudmundu rabbu lamu kaywawun wata wal kafu wal ba apa katanya? Wal kafu wal ba wala allawa. Itu dia. Kalau itu di syair ya. Kalau di apa namanya? Di matan jurumiyah itu banyaknya 9. Kalau ditambah dengan huruf qasam berarti 12. Ya karena huruf qasam itu juga fungsinya membarisbawahkan isim kan. Cuman fungsinya itu ya maknanya nanti. Kalau huruf qasam itu untuk bersumpah.
Ya. Kalau Ustadz pernah ngarang syair juga yang berbahasa Indonesia mengatakan, Asun Haji menerangkan huruf khafat yang 9, Allamu min ila an ala alba al-kaf wa fi rubba. Itu bahasa Indonesianya. Dulu kakak atadna Allah. Artinya, baik diartikan. Ar-Rahimuna, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang mengasihi dah, maka ia akan dikasihi oleh yang Maha Pengasih. Orang-orang yang mengasihi, maka dia akan dikasihi oleh yang Maha Pengasih. Masya Allah. Bagus karena dia apa namanya, dari hadisnya aja mudah dihafal, kemudian diartikan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu. Orang-orang yang mengasihi, maka ia akan dikasihi oleh yang Maha Pengasih. Nah, irhamu, berbuat kasihlah. Koma yang tadi. Berbuat kasihlah man fil ardi, kepada penduduk bumi. Berbuat kasihlah kepada penduduk bumi. Dah. Yarhamkum man fis sama, niscaya para penduduk langit akan mengasihi kalian. Ya. Berarti di sini kita dapat mengambil sebuah intisari atau pelajaran bahwa kita harus berbuat kasih kepada semua penduduk bumi. Ya, penduduk bumi itu banyak seperti yang Ustaz katakan tadi kan. Tidak hanya manusia, tapi ada hewan, tumbuhan, dan mungkin makhluk-makhluk yang kita nggak lihat juga kan. Ya, itu penduduk bumi. Maka kalau kita sudah berbuat kasih kepada itu semua, kepada penduduk bumi itu, maka penduduk langit itu akan berbuat kasih kepada kita. Mana penduduk langit? Siapa penduduk langit? Awan. Ada awan, ada langit, matahari, bulan. Ya pokoknya semuanya, apapun yang ada di langit lah intinya. Malaikat ada. Iya. Malaikat ada di mana-mana. Kan di kiri kanan kan ada Rokib Atid kan. Iya. Iya kan? Iya. Jadi malaikat ada di mana-mana. Nah, jadi itu. Maka ketika kita berbuat kasih kepada penduduk bumi, maka penduduk langit itu akan bersaksi dia. Paham? Bahwa kita pernah berbuat kasih kepada penduduk Bumi. Taruh mungkin kita pernah menolong seekor hewan. Ya. Seekor hewan itu juga akan menjadi saksi untuk kita nanti di akhirat. Begitu juga penduduk langit melihat kita, oh ini si Humaydi sudah menolong seekor semut misalkan, ya kan? Akhirnya mungkin kita akan didoakan juga, oh ya Allah ini Humaydi ini dia selalu menolong hewan misalkan, didoakan kita, berikanlah dia kesehatan, kesembuhan kalau memang dia sakit, gitu kan? Itu bentuk kasihnya para penduduk lah. Untuk lebih jelasnya
ada cerita. Nah, ini ceritanya di bawah ini. Ya, untuk menguatkan hadis yang di atas. Al-khabaru bitamamihi wa fi muwafiqati hadzal hadis hikayatun. No. Jadi ada sebuah kabar untuk melengkapi. Kabar itu kayak cerita lah gitu kan. Kayak kabar gitu. Untuk melengkapi hadis, untuk menyempurnakan supaya kita litakribil fahmi, untuk mendekatkan pemahaman kita dengan hadis ini. Wa fi muwafiqati hadzal hadis, ya, hikayatun, ada sebuah cerita. Nah, kan tadi mungkin agak ngambang kita memahami hadis itu. Berbuat kasihlah kalian kepada penduduk bumi, maka penduduk langit akan berbuat kasih kepada kalian. Bukan? Mungkin masih ngambang pemahaman kita. Jadi ini ada cerita an Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Umar, Umar bin Khattab ya. Semoga Allah merahmati beliau. Kana yamshi fi sikakil Madinah. Nah, dulu ini ya, bukan sekarang ya, dulu. Beliau pernah yamshi. Nah, yamshi itu kan kayak masyin alal aqdam, itu jalan kaki gitu. Nggak ada motor juga kan di zaman itu kan, nggak ada mobil juga. Mungkin kalau sekarang saya mungkin pakai unta ya, itu sebagai kendaraan. Itu pun kalau punya. Kalau nggak punya kan jalan kaki. Kalaupun mungkin waktu itu ada mobil, mungkin Sayyidina Umar pakai mobil kan. Yamshi fi sikakil Madinah. Jadi Sayyidina Umar dulu pernah berjalan-jalan di di Madinah atau di tengah-tengah kota. Al-Madinah juga kan artinya kota. Kalau kota Madinah berarti kota-kota gitu. Iya, kota-kota jadinya. Fisikakil Madinah. Jadi beliau pernah berjalan di tengah-tengah kota, ya, atau di Madinah lah. Fara'a sabiyan. Nah, kemudian beliau melihat seorang anak kecil. Ya, seorang anak kecil. Jadi ketika beliau jalan-jalan, beliau melihat seorang anak kecil. Kana fi yadihi usfurun. Nah, di tangan anak kecil itu ada seekor burung. Paham nih? Jadi melihat usfur itu kan burung kan tadi, usfuriyah kan, burung. Jadi di tangan anak kecil itu ada seekor burung. Wa kana yal'abu bih. Kemudian anak kecil itu memainkan burung itu. Kayak digini-giniin, diklik-klikuin gitu. Burungnya dimain-mainin gitu. Ya. Farahima Umaru dzalikal usfura. Kemudian Sayyidina Umar misalkan tonaran misalkan kayak dah. Ya kasihan lihat burung itu dimainkan, mungkin diginiin atau mungkin digituin, pokoknya dimainin sampai mungkin oleng gitu kan ya, mungkin pusing kepala burung itu, sehingga Sayyidina Umar kasihan melihat seekor burung itu, jadi dimainkan gitu. Sayyidina Umar kasihan melihat seekor burung itu. Fashtarahu minas sabi. Kemudian Sayyidina Umar membeli burung itu. Jadi dibeli burung itu dari anak kecil itu. Karena kan ya seperti yang tadi dikatakan kan, dimain-mainkan dia burung itu kan. Nah, kemudian Sayyidina Umar membeli burung itu dari anak kecil itu. Fa'ataqahu. Setelah dibeli, dilepaskan oleh Sayyidina Umar. Ya, sehingga burung itu bisa terbang bebas lah gitu. Paham nih sampai di sini ceritanya? Oke. Jadi setelah dia kasihan melihat seekor burung itu, dibeli oleh Sayyidina Umar. Setelah dibeli, dilepas. Falamma tufiya Umaru radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tatkala Sayyidina Umar wafat, meninggal dunia. Udah wafat nih. Meninggal Sayyidina Umar. Ra'ahul jumhuru fil manam. Jadi banyak orang bermimpi. Di dalam mimpinya itu ketemu dengan Sayyidina Umar. Biasa. Ini kalau kita mungkin ceritakan kepada orang-orang awam ini mungkin tidak masuk akal gitu kan. Mimpi bunga tidur kan. Biasa kan mimpi itu bunga tidur katanya kan. Tapi kalau para ulama yang bermimpi, para sahabat yang bermimpi, ya memang itu betul terjadi. Ya. Jadi banyak yang bermimpi, ya, ketemu dengan Sayyidina Umar
Kemudian di dalam mimpinya itu fasa'alu an halihi. Orang-orang yang bermimpi ini dengan mimpi yang sama itu bertanya kepada Sayyidina Umar tentang keadaan Sayyidina Umar. Jadi dia bertanya, kan Sayyidina Umar udah meninggal. Kemudian banyak yang bermimpi dengan mimpi yang sama, dengan pertanyaan yang sama tentang keadaan Sayyidina Umar. Faqalu ma fa'alallahu bik. Kemudian mereka bertanya kepada Sayyidina Umar, apa yang Allah kasih untukmu? Apa yang Allah telah perbuat untukmu? Gitu kan. Artinya apa balasan Allah untukmu gitu. Ya, orang-orang itu bertanya. Yang bermimpi ini bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa balasan Allah itu? Qala. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, Ghafarali. Allah telah mengampuniku. Wa tajawaza anni. Dan Allah telah membebaskanku. Kemudian kemudian mereka itu bertanya lagi. Ya, orang yang bermimpi ini bertanya lagi kepada Sayyidina Umar. Bi ayyi syai'in, dengan apa engkau diampuni? Gitu kan? Apakah dengan bijudika, dengan kedermawananmu? Jadi Sayyidina Umar itu terkenal dengan dermawannya. Au bi'adlika, atau dengan keadilanmu. Adil kan pemimpin. Beliau sangat adil. Banyak kok yang mengkisahkan bagaimana adilnya Sayyidina Umar kan. Au bizuhdika, atau karena kezuhudanmu. Tahu kan zuhud kan? Nah, jadi zuhud itu kan lebih mementingkan akhiratnya kan daripada dunianya. Bahkan ada salah seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, engkau ini kan seorang pemimpin, ya banyak uang gitu kan. Kenapa engkau nggak pakai baju yang mewah gitu kan? Kok kamu pakai, kan Sayyidina Umar itu terkenal dengan tambalan jubahnya kan, banyak tambalannya. Sampai para sahabat bertanya, kenapa engkau nggak beli, kan kau bisa pakai mahkota emas gitu kan, bisa pakai baju yang mewah, kenapa engkau nggak pakai itu aja, kata para sahabat. Apa jawaban Sayyidina Umar? Mana mungkin saya bisa pakai gitu, saya malu dengan Rasulullah. Rasulullah aja nggak pernah pakai pakaian yang begitu, masa saya yang sebagai murid sahabatnya Rasulullah pakai baju semewah itu. Nah, itu bentuk kezuhudan siapa? Iya, Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar terkenal dengan zuhudnya. Ya, jadi itu pertanyaannya, apakah engkau diampuni atau dibebaskan itu karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena kezuhudanmu? Qala, kemudian Sayyidina Umar menjawab, lamma wada'tumuni fil qabri. Ya, ketika mereka, ya orang-orang yang mengantar Sayyidina Umar itu meletakkan saya di dalam kubur. Jadi Sayyidina Umar diletakkan di dalam kubur. Wa satarutumuni biturab, kemudian mereka menimbunku dengan tanah. Wa taraktumuni wahidan, kemudian mereka meninggalkanku satu persatu, ya kan? Orang kan kalau dikuburkan kan dimasukkan ke dalam kubur, ditimbun pakai tanah, setelah itu satu-satu kan pergi pulang. Fadakhala alayya malakani muhayyibani. Kemudian datang dua malaikat kepadaku, yang dua malaikat itu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Siapa lagi kalau bukan Munkar dan Nakir. Sayyidina Umar aja bisa takut, bayangkan. Apalagi kita yang amal kita kece. Itu kece kan, ya Allah. Ayo, apa amal kita yang kita banggakan di hadapan Allah? Ya paling tidak, ya ginilah belajar-belajar. Siapa tahu kita mendapatkan rahmat Allah dari belajar ini kan. Dan itu yang menyebabkan kita diampuni. Nah, saking mengerikannya dua malaikat itu, tara akli. Kata Sayyidina Umar, akalku melayang. Akalku melayang. Hilang akalnya Sayyidina Umar. Saking takutnya Sayyidina Umar.
Kemudian warta'attu mafasili, dan tulang belulangku bergemetar keras. Jadi begitu takutnya Sayyidina, kan mengerikan kan? Iya. Malaikat ini. Jadi memang betul-betul ya apa ya, mengerikan lah intinya mungkar nakir ini ya. Insyaallah. Min haibatihima, ya, karena saking takutnya diriku dengan mereka berdua, artinya ya sangat menakutkan lah mungkar nakir ini ya. Wa akhadani, nah, kemudian dua malaikat itu mengambilku, wa ajlasani, kemudian mendudukkanku. Jadi setelah Sayyidina Umar diambil, kemudian mendudukkan Sayyidina Umar. Wa arada ayyas alani, dan mereka hendak ingin bertanya kepadaku. Ya biasa kan, Rabbuka, gitu kan? Iya. Ketika dia ingin bertanya, ya, ketika dia ingin bertanya, fasami'tu nidaan minal hatifi, tiba-tiba saya mendengar suara, ya, tiba-tiba saya mendengar suara minal hatifi, dari, ya, kalau hatip itu kalau bahasa kita kan hati pun tuh HP. Ya. HP itu kan kita bisa ngomong sama orang yang nggak kita lihat, ya, goib, nggak hadir kan, ya, artinya tiba-tiba terdengar suara dari alam goib lah gitu, ya, artinya yang nggak dilihat oleh Sayyidina Umar. Tiba-tiba ada suara, utruka abdi, tinggalkan oleh kalian berdua hambaku ini. Berarti siapa? Allah kan. Utruka abdi, tinggalkan oleh kalian berdua, mungkar nakir maksudnya, hambaku ini, yaitu Sayyidina Umar. Wala tukhawwifahu, dendek takut-takutin ya. Iya kita kata Allah kita. Dendek takut-takutin ya. Pengendika Allah kan. Fa inni rahimtuhu, sesungguhnya saya telah merahmatinya. Wa tajawaztu anhu, dan saya telah membebaskannya dari siksa. Li'annahu, karena dia dulu rahima uspuron, telah mengasihi seekor burung. Saya ulang ya. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu, sesungguhnya saya telah merahmatinya. Siapa yang dirahmati? Sayyidina Umar. Wa tajawaztu anhu, dan saya telah membebaskannya dari siksa. Li'annahu rahima uspuran, karena penyebabnya dia telah mengasihi seekor burung fid dunya, dulu di dunia. Farahimtuhu fil uqbah, maka sekarang saya akan mengasihinya. Masya Allah, berarti gara-gara beliau menyelamatkan seekor burung, nah, itulah asbabnya, penyebabnya Allah merahmati beliau dan Allah membebaskannya dari siksa, dan Allah mengampuninya, yang mengampuni dosa-dosa Sayyidina Umar. Gara-gara menyelamatkan seekor burung. Bahkan kan pernah kita dengar kan, seorang pelacur yang menyelamatkan seekor anjing gara-gara kehausan, itu yang menyebabkannya masuk surga. Dan juga ada juga cerita, ya, gara-gara, bahkan ini Imam Ghazali, gara-gara ketika beliau mengarang kitab, hinggaplah seekor lalat di tinta itu. Tahu tinta kan? Kalau dulu kan kalau tinta tinggal dicolet tulis. Kalau sekarang kan enak kita pakai pulpen kan. Kalau dulu tinggal colet tulis, gitu kan? Itu caranya. Hinggaplah seekor lalat. Tahu lalat kan? Klikit bahasa itu kan. Seekor lalat hinggap di tinta itu. Kemudian gimana? Apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali? Dibiarkan seekor lalat itu minum. Dikasih dia minum tinta itu dulu, baru dia
diambil lalat itu, kemudian diusap-usap anunya, apa namanya? Ini keleteknya ke apa kita? sayap. Sayapnya, kemudian dibiarkan terbang. Ternyata gara-gara itu Imam Ghazali diampuni. Lalu kita, ya Allah, semut aja lewat kita injak. Ya, terus ada lalat hingga beginian kita giniin. Ada berangkat kita giniin. Maka ya Allah, apa ya? Kalau dalam hadis Nabi dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan sesuatu sekecil apapun. Jadi jangan meremehkan kebaikan itu sekecil apapun. Ya, mungkin gara-gara kita menyelamatkan apa namanya? Ya sekarang kan juga musimnya kendewa, kendewa. Tahu ida kendewa? Mana namanya kendewa? Yang terbang-terbang itu. Iya, yang di lampu itu sering dekat terbang. Kan musimnya sekarang. Ada di rumah Ida? Ada. Kan sekarang musimnya banyak ini kan. Nah, monita nengka, bait sekarang lempar keras gitu. Sakit takut tuh. Iya, karena mungkin yang menyebabkan kita membuangnya kan karena faktor takut. Ya. Tapi kena ada cara yang bagus. Kan gini. Iya. Jangan taruh lagi nanti takut kayak lagi nanti mungkin ada cara yang baik, ambil pakai kain atau pakai apa, mungkin takut megang secara langsung kan. Ya dijauhkan dari rumah kita, bawa ke sana gitu, dibuang di sana. Kan itu cara baiknya. Ini jenda, kita cari tempat supaya dia mati. Ada kalau kita bukan dia mati sih niatnya sekarang. Ya, niatnya kan membuang jauh-jauh kan. Ya, biar tapi kan ada cara yang baik. Kita bawa tempat yang lebih jauh. Buang. Bila perlu dikasih makan dulu gitu. Jangan juga kan. Makanan kendewa. Wallahu a'lam. Siapa tahu kan dia mau makan nasi kan, bawakan nasi terus suapin dia pakai sendok. Iya. Dia mau makan Tapi jangan kasih yang pedas-pedas, takutnya dia kan nggak bisa mencret dia nanti. Takutnya nggak bisa pedas, terus dia sakit emah, mencret, mati dia kan, bahaya. Nah, jadi artinya di sini mengajarkan kita jangan meremehkan kebaikan itu sekecil apapun. Siapa tahu itu yang menyebabkan kita masuk surga. Mana juga, ya misalkan contoh kecil, ada benda di tengah jalan, kita singkirkan. Iya, batu misalkan atau apalah. Pokoknya yang membuat orang akan jatuh itu singkirkan. Itu amalan kecil yang mungkin ya bisa membuat kita masuk surga. Paham nggak? Nah, itu cerita yang sangat membuat kita ya jadi semangat kita supaya sayang sama hewan sama makhluk. Ya makhluk Allah, tak hanya hewan aja. Nanti hewan jadi sayangi, terus manusia jadi Ampuni. dilempar-lempar gitu. Dibuang-buang. Ya dibuang-buang ya. Itulah, insyaallah. Misalnya Ustaz, kalau orang sakit hati itu juga salah juga Maksudnya sakit. Misal kita ada perkataan yang dibuat sakit hati. Kita ada kata-kata kita yang buat dia sakit hati. Ya. itu juga. Gara-gara apa misalkan kalau kata-katanya pedas ya waktu sakit hati ya dapat lah gitu orang. Tapi kalau orang itu baperan ya dia yang salah juga. Intinya hidup ini jangan terlalu baperan juga. Dan pertama hidup jangan terlalu baperan. Ya. Kalau semuanya kita bawa baper, maka kita nggak banyak sahabat jadinya. Artinya langsung mendak tersinggung, langsung mendak terpecat sakit tangan te. Orang kan mungkin dia berkata itu mungkin lagi bercanda gitu kan. Tapi bercanda juga nggak boleh berlebihan. Ada batasnya. Kalau sampai ngatain temennya Israel gitu, batur itu salah juga itu. Atau manggil temennya kafir. Nah, itu juga berlebihan, itu nggak boleh itu. Nah, maka sebenarnya kalau kita bersahabat atau berteman itu harus ya pandai. Pertama pandai-pandai, terus yang kedua ya kita harus tahu karakter teman kita lah. Kalau memang dia cepat tersinggung, jangan candain dia. Paham nggak? Kalau memang suka bercanda, ayo gaskan gitu kan. Ya, jadinya jangan sampai kita kan idkhalus surur fi qalbil mu'min itu kan bagian daripada
apa namanya, sedekah itu. Bagian daripada sedekah ketika kita membuat kebahagiaan di hati orang beriman itu. Berarti kalau kita membuat orang sakit tangan berarti itu salah. Aku ingat dendek baperan dah. Dia tekanggo baperan. Burukna bejorak sakeji baturna. Ya sakit pian. Sakit tangan. Nah, itu juga nggak boleh itu yang cepet-cepet baperan. Lebih baik jangan hidup di dunia inilah. Lebih baik hidup sendiri gitu ke. Kalau hidup sendiri kan ya siapa yang disakit hatikan? Siapa yang apa namanya yang membuatnya sakit hati? Ya lebih baik hidup di hutan, hidup sama hewan-hewan supaya enggak baperan gitu kan. Ada lagi? Hah? Terus akhir ceritanya. Kan itu akhir ceritanya Ida. Yang itu cerita yang dua, banyak ceritanya ini. Yang pertama kan Sayyidina Umar, beliau diampuni, beliau diberikan dirahmati oleh Allah, kemudian dibebaskan dari siksa api neraka. Itu disebabkan karena beliau mengasihi seekor burung. Ya, supaya minggu depan kita ke hadis yang kedua, kita lanjut cerita yang terakhir ya, sedikit aja. Sedikit ini. Hikayatun ukhra. Nah, ada cerita yang lain juga. Hikayatun ukhra. Kana abidun fi Bani Israel. Dulu dulu ada seorang hamba fi Bani Israel pada zaman Bani Israel. Marra ala kathibin min ar-ramli. Jadi beliau sedang berjalan-jalan. Romli. Apa artinya Romli? Dulu. Oh dulu. Apa artinya Romli? Nama orang gitu. Iya sih Romli dah. Iya. Padahal Romli itu artinya pasir. Artis Malaysia namanya Romli. Yang itu tuh yang di Filipina itu ya Kan pasir artinya Romli itu. Ramli tapi kayak Ya Romli sih, orang Romli pakai ro di gitu di Arab. Jadi seorang hamba ini sedang berjalan-jalan ya di atas tumpukan pasir. Ya, tumpukan pasir. Wa qad asaba Bani Israila muja'atun. Yang pada saat itu kaum Bani Israel sedang ditimpa oleh maja'ah. Itu kelaparan. Jadi musibah. Jadi pada saat itu kaum Bani Israel itu sedang ditimpa oleh musibah, yaitu kelaparan. Ya mungkin tenggorokan, kekeringan, tidak ada makanan, tidak ada minuman kayak gitu. Apa katanya tuh di situ? Fatamanna katanya. iya. Fatamanna fi nafsi anna hadha law kana daqiqan. Kemudian ada ini angan-angan atau keinginannya ya, di dalam dirinya ada niatnya ke anna hadha law kana daqiqan katanya. Seandainya pasir ini yang kan dia sedang berjalan di atas pasir ini. Ya. Seandainya pasir ini ya law kana daqiqan, dia menjadi apa namanya tepung. Ya, berarti kayak daqiq itu tepung. Seandainya pasir ini menjadi tepung, la ashba'a butuna Bani Israel. Ya, la ashba'a butuna Bani Israel. Maka saya akan kenyangkan perut-perut kaum Bani Israel. Artinya beliau mengatakan ini niatnya, ini di dalam hatinya, angan-angannya, keinginannya. Seandainya pasir ini menjadi tepung, maka tepung ini saya akan sumbangkan kepada kaum Bani Israel supaya perutnya kenyang, karena lagi kelaparan kan.
Ya, fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim. Maka Allah mewahyukan pada saat itu kepada bani, ya, kepada nabi, min anbiya'ihim, dari nabi-nabi mereka. Jadi pada saat itu, ya, Allah mewahyukan kepada nabi yang hidup pada masa itu. Tapi di sini nggak disebutkan kan, nabi siapa kan? Tidak disebut. An kulli fulanin. Nah, kemudian apa kata Allah? Katakan kepada si fulan. Maksudnya siapa? Yang Bani. Kaum Bani. Jadi kan Allah mewahyukan kepada nabi pada saat itu, ya kan? Nah, kemudian wahai nabiku, wahai utusanku, kul li fulanin, katakan kepada si fulan. Siapa maksudnya? Itu hamba yang mengatakan, ya, yang mengatakan seandainya, bukan, yang punya niat seandainya pasir ini bisa menjadi tepung maka saya akan sumbangkan kepada kau. Itu. Jadi katakan kepada si fulan, katanya kan. Innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri. Sesungguhnya, jadi wahai utusanku, wahai nabiku, katakan kepada si fulan, sesungguhnya Allah telah mengampuni, telah mewajibkan baginya pahala. Paham gak? Ya. Jadi suruhnya Nabi Allah ini muni kepada hamba yang berniat itu, ingin menyumbang itu, bahwasanya Allah telah mewajibkan atau telah memberikannya pahala. Malau kana daqiqan, walaupun dia mengatakan lau kana daqiqan fatasaddaqat bih. Nah, paham nggak ini maksudnya nih? Nyambung nggak? Paham. Iya. Ya, saya ulang ya. Wahai nabiku, kata Allah kan. Iya. Sesungguhnya Allah, katakan kepada si fulan, sesungguhnya Allah telah memberinya pahala. Ya, memberi hamba yang mengatakan seandainya pasir ini bisa berubah menjadi tepung maka saya akan sumbangkan kepada yang sedang ditimpa kelapa. Jadi disuruh Nabi Allah pada saat itu. Ya, kemudian selanjutnya, faman rahima ibadullah, barang siapa yang mengasihi hamba Allah, yarhamuhullahu ta'ala, maka Allah akan mengasihinya. Fa inna dzalikal 'abda, ya, fa inna dzalikal 'abda lima rahima ibadullah biqaulihi law kana hadha daqiqan la ashba'an nas. Nah, sesungguhnya hamba itu, ya, hamba yang maksudnya yang berniat itu, ya, mengasihi hamba Allah dengan mengatakan seandainya pasir ini berubah menjadi tepung maka saya akan sumbangkan kepada manusia, maka fawajadat thawaba, maka dia akan mendapatkan pahala kama law fa'ala, ya, seperti orang yang mengerjakannya. Padahal cuma niat nih. Cuma niat dia mengatakan Seandainya. kan waktu itu kan orang kaum Bani Israel sedang kelaparan. Seandainya pasir ini bisa berubah menjadi tepung, saya akan sumbangkan kepada kaum Bani Israel supaya mereka kenyang semua. Itu niatnya. Maka terus diperintahkan oleh Allah kepada Nabi pada saat itu yang diutus oleh Allah, hai nabiku, silahkan katakan kepada si fulan bahwa dia telah mendapatkan pahala dariku gara-gara dia berniat. Ya, gara-gara dia berniat
apa namanya, ingin menyumbangkan apa namanya, Pasti ya, dia berubah menjadi ya, pasir yang berubah menjadi tepung. Niat aja itu. Maka apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Pertama, ini bentuk dari niat aja ingin membantu orang, mengasihi orang, itu kita sudah dapat pahala dari Allah. Allah akan mengasihi kita. Nah, kita kan nih biasanya lewat di jalan misalkan, kemudian lihat pemulung, kasihan kita kan. Iya. Nah, dari rasa kasihan itu, masya Allah, kita udah dapat pahala. Apalagi benar-benar kita bantu gitu. Paham gak? Kan kita kasihan udah tua, terus apalagi ada pengemis, kita kasihan. Terus kita nggak punya, pengen kita bantu misalkan. Ya. Udah ada rasa kasihan kita aja, kita sudah dapat pahala. Apalagi temen ini, seandainya gedung ini adalah emas, gitu misalkan, maka saya akan sumbangkan kepada orang ini. Tapi kan nggak mungkin ini. Iya. Tapi kita berniat gitu aja udah dapat pahala. Kerennya ya. Jadi sesuatu yang baik kalau udah kita niatkan, insya Allah akan menjadi pahala untuk kita. Jadi ini untuk mengasihi. Nah, jadi mohon maaf ya kalau dalam agama Kristen itu diajarkan istilahnya cinta kasih itu, ya kan? Diajarkan cinta kasih. Islam lebih daripada itu. Lebih daripada cinta kasih yang diajarkan oleh Islam. Nah, inilah dia pelajaran kita pada sore hari ini. Artinya mengajarkan kita bagaimana kita saling mencintai, bagaimana kita saling mengasihi. Jangan suka saling mengejek. Ya, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita harus saling kasihi. Sama tumbuhan juga. Iya sih, jangan suka merusak. Kan pembakaran hutan Iya. terliar itu kan tidak boleh itu juga kan. Penebangan. Ya, menebang pohon secara liar itu kan nggak boleh. Maka kalau kamu bisa kalau kamu bisa merusak satu pohon, maka kamu harus bisa menumbuhkan 1000 pohon. Nah, itu kan bagus itu. Misalkan gara-gara dia merusak, misalkan kemudian dia ingin ada istilahnya penghijauan kan juga. Itu bagus itu. Saling mengasihi lah. Kalau ada teman kita yang nggak ada belanjanya di sekolah, kasih, ya, kasih dia. Ini Seandainya. nah, kalau tapi jangan sih kalau punya uang, misalkan Ida, terus Melisa nggak makan misalkan di sekolah ini, terus bilang, seandainya saya punya uang saya kasih Melisa belanja. Padahal punya uang. Kalau itu Jana. Misalnya Ustaz kalau dia pas-pasan sama kita gitu. Hanya kita aja yang bisa. Iya. Berapa pasnya?